Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta Purnama Dakwah, kembali lagi dengan kami daripada grup Purnama Dakwah yang sudah lama tidak berjumpa. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, hari yang cerah ini, kami akan mencoba mengupas gelisah, gundah gelana di ketika hari kiamat datang dan keadaan manusia di alam barzakh, dan dalam keadaan manusia yaitu di dalam padang mahsyar suatu hari kelak mereka gelisah gundah gelana. Sahabat pecinta Purnama Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, seluruh manusia semenjak dari umat Nabi Adam alaihi salam sampai kepada umat Nabi Muhammad alaihi salam, kepada umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika manusia tersebut Allah kumpulkan dalam padang mahsyar, mereka gelisah gundah gulana. Karena mengapa? Mereka berteriak, menangis. Mereka menangis sebab hukuman belum tentu dan sidang belum dibuka. Apakah mereka nanti akan Allah masukkan ke dalam surga? Apakah mereka Allah masukkan ke dalam neraka? Inilah yang membuat hati mereka gelisah. Sehingga datang sekelompok manusia berhadapan dengan Nabi Adam alaihissalam. Wahai kekasih Allah, wahai Nabi Adam kekasih Allah. Maka di ketika mereka menghadap Nabi Adam, mereka berkata, ya Nabi Adam alaihissalam, kami ingin memohon kepadamu. Datanglah kepada Allah dan memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa kami dan Allah pun membuka sidang dengan segera. Maka apa jawab Nabi Adam? Saya malu. Saya tidak mau bertemu Allah. Saya malu bertemu Allah. Karena suatu ketika dulu Allah mengharamkan sesuatu untukku. Allah mengharamkan buah kuldi, tapi Nabi Adam melanggarnya. Maka Nabi Adam malu bertemu dengan Allah. Nabi Adam sekali berbuat makan barang yang haram yang dilarang oleh Allah, Nabi Adam malu berjumpa dengan Allah. Mari kita koleksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan? Banyak barang haram yang telah kita minum. Banyak barang haram sudah kita makan. Apakah kita tidak merasa malu berhadapan dengan Allah? Mabuk, judi, dari hasil judi kita beri kepada anak kita, merampok, mencuri. Nabi Adam sekali memakan barang haram tapi malu berjumpa dengan Allah. Maka di ketika itu sekelompok manusia tersebut berangkat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang mereka ucapkan? Wahai kekasih Allah, kami ingin meminta tolong kepadamu. Mohonlah ampun kepada Allah untuk kami semua. Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya malu berjumpa dengan Allah. Saya malu bertemu dengan Allah, karena saya juga pernah berdusta kepada Allah. Nabi Ibrahim sekali berdusta kepada Allah, mengingkari janji kepada Allah. Nabi Ibrahim malu berjumpa dengan Allah. Maka di ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada kelompok manusia tersebut, berangkatlah kalian menghadap Nabi Nuh. Di ketika itu mereka berangkat ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, datanglah kepada Allah, mohonlah kepada Allah untuk kami agar Allah mengampuni dosa kami.
dan Allah segera membuka sidangnya. Kalau memang kami masuk neraka, sudah tentu neraka. Kalau Allah sudah membuka sidangnya, andai kata kami surga, maka kami akan tenang. Tapi sekarang gelisah masih ada dalam hati kami, karena Allah belum menentukan apakah kami dalam surganya Allah ataupun dalam nerakanya Allah. Maka di ketika itu apa jawab Nabi Nuh? Saya malu bertemu dengan Allah. Saya malu berjumpa dengan Allah. Allah menurunkan saya ke dunia sebagai Rasul, kekasih Allah. Allah menyuruh kepada saya untuk membawa kepada umat lebih dekat kepada Allah. Tapi saya malu kepada Allah. Anak saya saja tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada saya. Maka saya malu berjumpa dengan Allah. Allah menugaskan saya untuk umat dan untuk keluarga, tapi anak saya saja membangkang kepada saya, tidak mampu saya didik, maka saya malu berjumpa dengan Allah. Nabi Adam, Nabi Nuh malu berjumpa dengan Allah dengan sebab seorang anak yang murka kepada Allah dan murka kepada Nabi Nuh. Bagaimana dengan kita? Puluhan anak, 7 orang anak, 1 orang anak, 2 orang anak. Sholat subuh tidak ada, sholat maghrib tidak pernah kita jaga, dan kita tidak menuntunnya ke jalan Allah. Dia tidak kita suruh untuk mengaji. Bagaimana kita nanti berhadapan dengan Allah? Apakah kita tidak merasa malu kepada Allah? Di ketika itulah kita merasa malu berhadapan dengan Allah. Maka kadang-kadang kita sayang, kalau bangunkan anak subuh, ini sayang, lagi nyenyak tidur. Tapi kalau sekolah dia tidak pergi, kita pukul anak kita, karena lebih penting sekolah tersebut, seolah-olah itulah masa depan kita. Sahabat pecinta Purnama Dakwah, mengaji adalah sebuah kehidupan yang akan datang. Masa depan kita bukanlah sesuatu yang berhadapan di dunia, tapi masa depan kita adalah alam barzakh. Sahabat pecinta Purnama Dakwah ini dimuliakan oleh Allah. Maka suatu ketika, ketika Nabi Nuh merasa malu berjumpa dengan Allah, maka Nabi Nuh pun mengatakan, berangkatlah kalian kepada Rasulullah, kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ketika itu mereka sekelompok manusia menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar kami diampuni dosa oleh Allah, agar kami Allah maafkan, agar Allah membuka sidangnya. Maka di ketika itu apa jawab Rasulullah? Tenang saja kalian. Tidak ada seorang manusia dan tidak ada segolongan jin dan tidak ada seorang malaikat pun yang berlaku pada hari ini kecuali hanyalah syafaatku, kata Rasulullah. Allah tidak mendengar siapapun, tapi Allah hanya mendengarkan perkataanku hari ini, kata Rasulullah kepada umat tersebut. Kalau orang Jawa, kalau orang Inggris mengatakan you calm down, tenang saja. Kalau orang Bangka berbicara, tenang saja ke, tenang-tenang manteng, ni baca taba-taba manteng ana puyoyo ni. Maka yang berlaku hanyalah syafaatku hari ini, kata Rasulullah. Maka di ketika itu Rasulullah datang menghadap kepada Allah. Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa umatku, ya Allah, maafkanlah mereka dan bukalah sidang hari ini, ya Allah, dan timbanglah apakah mereka ke dalam surga, apakah mereka ke dalam neraka, ya Allah. Maka di ketika itu Allah memerintahkan, wahai malaikat, persiapkan semua peralatan
agar sidang segera dibuka. Maka di ketika itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanyalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di ketika sahabat mendengar kisah yang dibawa oleh Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah di setiap umat, di setiap hambamu, di setiap umatmu, apakah semua mendapat syafaatmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun berkata, "Tidak. Tidak setiap umatku dan umat Nabi yang lain mendapatkan syafaatku, kecuali ada 2 syarat yang mesti mereka lakukan." Mari kita dengarkan apa 2 syarat tersebut. Yang pertama, Rasul mengatakan, kalau kalian ingin syafaatku di hari akhirat kelak, yang pertama lakukan aqimis shalah, dirikan salat. Karena salat adalah pangkal kita menuju kepada Allah. Di ketika kita pantau, kita lihat salat ini adalah perkara yang susah. Orang yang bermaksiat, orang berjudi, berzina, merampok, pemabuk, di ketika sampai waktunya bulan puasa, dia puasa. Di ketika ada uang, ada juga penjudi yang naik haji. Tapi, dan juga dia mau bersedekah. Tapi orang yang bermaksiat, berzina, ini susah untuk melakukan sholat. Sholat ini adalah hal yang paling susah. Tapi ingat, yang susahlah yang lebih berharga di sisi Allah. Semakin kita mencoba berubah, semakin kita mencoba untuk lebih baik, maka cobaannya pun semakin tinggi. Maka Rasulullah mengatakan, sholat ini bagaikan kepala yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Seseorang putus tangannya masih bisa untuk berjalan. Seseorang tersebut kakinya putus, dia juga masih bisa untuk berjalan dengan sebelah kaki. Dan di ketika putus tangan, putus kaki, dia juga masih hidup. Di ketika telinganya putus, nikmat matanya, masih juga dia bisa merangkak-rangkak menuju. Tapi di ketika Allah mengambil kepalanya, apakah ada kita lihat orang yang berjalan di depan kita tidak ada kepala? Tidak ada. Tidak ada seorang pun. Ada, mungkin ada. Itu burung namanya. Kalau bahasa Indonesia burung, nyoba Aceh burung. Burung 7. Nyana. Tapi di ketika saat itu, maka bagaimanakah sholat tersebut? Sebagaimana perlu kepala pada seorang, begitulah perlunya sholat. Sahabat pecinta Purnama Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, di ketika seseorang dia mampu, tidak mau naik haji. Di ketika seseorang dia mampu, tidak mau bersedekah. Di ketika dia mampu, tidak mau memberi zakat, tidak sampai makam kekafiran. Tapi di ketika dia mampu untuk sholat, dia tidak mau mengerjakan, tidak mau mengerjakan sholat. Ini bisa-bisa dia kafir. Maka Rasulullah mengatakan, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salati. Sesungguhnya seseorang tersebut, di antara seorang tersebut, di antara syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran, ini adalah meninggalkan sholat. Maka selagi Allah menitipkan ruh kita, nyawa kita masih berjalan, detak jantung kita masih berjalan,
maka marilah kita dirikan salat. Syarat yang kedua, agar kita mendapat syafaat Rasulullah adalah banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah kekasih Allah, manusia pilihan, manusia yang dicintai oleh Allah, maka kita perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kalau tidak ada diiringi dengan puji dan solawat, maka doa tersebut sia-sia, tidak dikabulkan oleh Allah. Maka kita perlu selalu bersolawat kepada Rasulullah. Allah menyuruh kepada hambanya, solat, aqimis solah, dan beri zakat, berpuasa. Di ketika Allah menyuruh kita solat, apakah Allah solat? Tidak. Di ketika Allah menyuruh kita memberi zakat, apakah Allah memberi zakat? Tidak. Di ketika Allah menyuruh kita naik haji, apakah Allah naik haji? Tidak. Akan tetapi di ketika Allah menyuruh kita untuk bersalawat kepada Rasulullah, Allah bersalawat kepada Rasulullah. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Allah menyuruh kepada hambanya, Allah terlebih dahulu bersalawat. Maka timbul sebuah pertanyaan, untuk apa kita bersalawat kepada Rasulullah? Kita bersalawat kepada Rasulullah, saya kasih contoh, sebuah contoh. Semasa bujang kita berteman dengan seseorang, kita berteman baik dengan dia, sehingga suatu ketika sahabat kita menikah, dan lambat laun pun kita menikah. Dan di ketika setelah kita menikah, kawan kita pun punya anak. Di ketika kawan kita sudah punya anak, anaknya bandel sekali, anaknya pembangkang. Suatu ketika kita sakit gigi, anak itu sibuk luar biasa, mengganggu kita. Kita yang sedang sakit gigi ini merasa gemas sekali ingin memukul anak tersebut. Maka apa yang terjadi? Karena kita tidak memukulnya, karena memikir ayahnya yang teman dekat kita, best friend kita, teman qarib kita. Maka karena kita pikir ayahnya lebih dekat dengan kita, maka kita tidak tega memukul anaknya. Maka suatu ketika, di ketika anak tersebut, sahabat kita telah meninggal dan dia meninggalkan anaknya, suatu ketika anak itu datang kepada kita, Pak Cik ataupun Pak Wa, ini tolonglah saya. Saya sudah 1 bulan tidak bayar uang sekolah. Saya sudah melonggak, sekolah saya tidak saya bayar uang sekolah. Saya malu untuk sekolah. Berikanlah sedikit uang. Anak tersebut, anak kawan kita datang kepada kita, meminta kepada kita agar kita memberikan uang. Tapi karena kita pernah ingat anak tersebut semasa hidup ayahnya, dia bandelnya luar biasa, malah buat kita susah, maka kita tidak berikan. Tapi apa kata seorang istri? Dikatakanlah oleh istri kita, Mas, Bang, my love, sayang, my darling, ataupun Abi, jangan engkau pikirkan anak yang kecil ini.
berikan saja uang. Jangan engkau pikir anak tersebut, tapi pikirlah ayahnya. Bagaimana ayahnya baik kepada kita, ayahnya terlalu baik denganmu dan teman dekatmu, maka berikanlah uang. Maka begitu juga sahabat pecinta Purnama Dakwah. Allah kalau memikirkan dosa kita yang sudah banyak, Allah tidak akan pernah mengampuni kita. Allah tidak akan memberi keringanan kepada kita, dan Allah tidak akan masukkan kita ke dalam surga. Malah Allah meletakkan kita ke dalam nerakanya. Tapi Allah bukan memikirkan kita, Allah pikirkan kekasihnya. Sebab karena kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah memohon kepada Allah, maka Allah memikirkan kekasihnya, bukan karena memikirkan kita. Andai kata Allah memikirkan kita, tidak wajar Allah mengampuni kita karena banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Maka inilah pentingnya kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hanya inilah yang dapat kami paparkan. Selagi kesempatan Allah berikan, marilah bersama-sama kita agar mendapatkan syafaat Rasulullah adalah aqimis shalah, dan kedua, perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga berjumpa di akhir waktu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.